Hal utama yang aku ingat adalah hujan api. Genggaman tangan ibuku pada tanganku terasa begitu ringan, cepat berlalu, dan aku terlalu takut untuk melihat jalan ke depan. Sebuah bom pembakar meledak di dekatnya, mengubah sekeliling kita menjadi lautan api. Kemana kita seharusnya pergi, itu membakar di sekitar kita. Aku, Shizue Izawa, merasakan diriku berada di ambang keputusasaan. Ah, di sinikah aku akan mati? Bahkan pada usia 8 tahun, aku cukup mengerti itu. Aku tidak punya saudara yang bisa aku andalkan. Aku tinggal sendirian dengan ibuku. Ayahku sudah lama ikut dalam perang sehingga aku bahkan tidak ingat seperti apa wajahnya. Aku tidak pernah yakin apakah aku harus bahagia atau sedih tentang hal itu. Tetapi bagaimanapun juga, itu telah menjadi kehidupan normalku, dan aku harus menerima apa adanya. Aku dan hidupku, serta nasibku untuk mati dalam kobaran api. Lalu, kamu ingin hidup? Jika kamu ingin hidup, perhatikan suaraku. Suara itu menggema di kepalaku. Apakah aku ingin hidup? Bagaimana mungkin aku mengetahuinya? Aku terlalu muda untuk menjawab pertanyaan itu. Meski begitu, melihat ibuku sekarang hanya sepasang tangan setelah dia melindungiku dengan tubuhnya. Aku tidak bisa menghentikan air mata yang datang, dan aku berpikir dalam hati, aku ingin hidup. Dikonfirmasi, menanggapi permintaan pemanggil, berhasil. Aku tidak tahan lagi, terlalu menakutkan. Ini terlalu panas. Bantu aku, Bu. Aku berbaring di sana dan menangis. Tidak lagi takut pada nyala api, karena aku berharap hidup untuk diriku sendiri. Dikonfirmasi, extra skill, control flame, dan cancel flame attack telah diperoleh. Lalu keinginanku menjadi kenyataan, hanya tidak persis seperti yang kuharapkan. Ketika aku terbangun berikutnya, aku berada dalam sarang monster. Seseorang pria sendirian di depanku. Dia memiliki mata biru, rambut pirang panjang, wajah yang jelas, dan mata yang panjang. Kulitnya sangat pucat. Kupikir aku hampir bisa melihatnya. Kecantikannya yang tipis akan membuat hampir setiap orang mengira dia seorang wanita. Namanya Leon Cromwell, salah satu tokoh paling kuat di dunia ini, yang disebut Demon Lord dari ras manusia. Juga dikenal sebagai Platinum Devil. Dia menilaiku. Kegagalan lagi, bisiknya. Tampaknya kecewa melihatku, dan dia tidak menunjukkan ketertarikan lebih lanjut padaku setelah itu. Mungkin itu sebabnya dia tidak pernah repot-repot membunuhku. Bahkan dengan luka bakar serius yang kurasakan di sekujur tubuhku, aku hampir mati. Dan aku bahkan tidak peduli dia. Hanya seorang gadis kecil yang lemah, yang hidup, dan tidak diragukan lagi akan segera mati jika dibiarkan sendiri. Aku tidak tahan dengan pemikiran itu. Aku masih ingin hidup. Aku tidak ingin ditinggalkan. Dan aku tidak pernah melupakan pengalaman itu. Momen keputusasaan frustasi ketika dia menilaiku dan membuangku. Kenangan itu mengikutiku selama sisa perjalanan hidupku. Pada saat itu, aku tidak memiliki siapapun untuk dihubungi. Tidak ada kekuatan yang aku butuhkan untuk bertahan hidup. Satu-satunya kesempatanku adalah harus terus berjalan adalah Leon. Demon Lordku. Dia melambangkan kekuatan bagiku. Dan ditinggalkan olehnya secara harfiah berarti kematian. Kurasa aku secara naluriah memahami itu, karena tanpa memikirkannya, aku telah mengulurkan tangan ke arah Leon. Tolong aku. Tetapi lengan yang aku rindukan untuk merengkuh iblis gagal untuk menjangkaunya. Aku menyerah pada diriku sendiri. Dan dengan itu muncullah kemarahan. Aku benar-benar akan mati di sini. Keegoisan semata menyelamatkanku, dan kemudian meninggalkanku untuk mati adalah sesuatu yang tidak bisa aku lepaskan. Kamu pembohong, kataku, mengeluarkan sedikit kekuatan yang tersisa. Kamu bertanya padaku apakah aku ingin hidup. Aku tidak bisa menghentikan air mata ketika aku menatap lurus ke arah iblis itu. Aku tidak lagi mampu membentuk kalimat yang jelas. Tetapi jika aku harus meringkas pikiranku, aku kira mereka akan sejalan. Kamu memanggilku, kamu menyerah padaku. Aku tidak percaya kamu mengabaikanku, itu kejam. Pada akhirnya itu adalah keinginan iblis lain yang menyelamatkanku. Matanya menyala sekali lagi. Pembohong kan? Bisiknya. Sebentar. Jawaban yang tidak menyenangkan itu membuatku cemas.
Tetapi luka bakarku yang hampir fatal merengutku dengan tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Yang bisa aku lakukan hanyalah sujud di hadapan kehendak monster ini, Leon ini. Aku mengira kau hanya sampah, katanya. Tapi mungkin kau cocok untuk api. Kemudian dia mengaktifkan mantra pemanggilan untuk Ifrit, iblis api. Itu mudah baginya. Tidak perlu melapal sama sekali. Dan ketika iblis itu muncul, dia melemparkan perintah biasa. Aku memberimu tubuh, gunakan dengan baik. Itu semua bukti yang diperlukan siapapun untuk menunjukkan bahwa Leon memperlakukanku sebagai orang yang kurang dari manusia. Rasa frustasiku mulai berkembang menjadi kebencian. Trauma itu terukir di benakku pada usia yang begitu belia. Kamu ingin hidup? Jika kamu ingin hidup, tunjukkan padaku kemampuanmu. Itu pasti imajinasiku. Tidak mungkin Nemorod bisa mengatakan hal seperti itu padaku. Tidak mungkin dia bisa mengulurkan tangan kepadaku tepat sebelum aku menyerah pada luka bakarku. Tetapi itu benar. Berkat tubuhku dirasuki, aku hidup karena dia. Ifrit yang dipanggil mengikuti perintahnya, berusaha menggabungkan dirinya dengan tubuh mudaku. Aku segera merasa anggota tubuhku mati rasa. Rasanya seolah-olah Ifrit berusaha merebut tubuhku dariku. Seperti yang diperintahkan Leon, dia mencoba untuk mengambil alih tubuhku untuk keperluannya sendiri. Mengkonfirmasikan apakah Anda ingin dimiliki oleh Ifrit untuk hidup, ya atau tidak. Ketika aku meringkuk di kekuatan mengerikan yang mengalir ke dalam tubuhku, aku diam-diam berdoa pada diriku sendiri. Aku tidak ingin mati, belum. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan diriku yang dulu menghilang. Dikonfirmasi kepemilikan Ifrit berhasil. Kepemilikan Ifrit menstabilkan energi sihir Shizue Izawa berhasil. Selanjutnya, unique skill Deviant berhasil diperoleh. Jadi berkat kebetulan yang sangat serius, aku berhasil bertahan hidup.